Hai, Rizky di sini. Panel dengan resolusi yang tinggi sekarang udah mulai banyak. Bahkan harganya juga udah mulai makin murah. Ada yang 2K, ada yang 4K. Terus juga sekarang bahkan nggak resolusi tinggi doang, tapi juga dengan refresh rate yang tinggi. Ada yang 2K 160Hz, 144Hz, ada juga yang sampai ke 240Hz. Bahkan sekarang paling tertinggi juga ada yang 4K udah nyampe ke 144Hz. Tapi pertanyaannya adalah, apakah VGA kalian bisa ngerunning game di resolusi dan refresh rate tersebut? Hari ini gue mau sedikit sharing tentang pengalaman gue aja, bagaimana gue sekarang gaming, karena setelah gue upgrade monitor, sekarang gue gaming itu berbeda banget sama yang dulu. Kalau misalnya kalian pernah ngeliat video review dari gue, mungkin kalian pernah ngeliat gue itu pakai monitor yang cukup gede ya, yaitu yang primary yang sekarang gue pakai itu untuk komputer daily dan juga komputer editing, itu adalah 34 inch ultra wide punya LG yang juga punya HDR. Memang sih dia masih 60 Hz, tapi dia udah resolusinya itu 3440 kali 1440. 2K, bisa kita bilang itu adalah monitor 2K ultra wide, tapi karena dengan ultra wide-nya tersebut, dia udah menambah pixel lumayan banyak. Kalau misalnya dibilang berat pas ngangkat grafiknya ya, kalau lagi main game, itu bisa dibilang setara dengan 4K lah. Nah, yang kedua itu adalah monitor LG 27 inch, itu yang biasa, nggak ultra wide, tapi resolusinya sudah 4K. Udah 4K HDR, jadi ya bisa dibilang lumayan berat juga untuk ngegaming. Dulu gue pas pertama punya monitor tersebut, tadinya kan 27 inch duluan tuh gue. Terus gue nggak pernah main di resolusi 4K. Jujur aja gue masih main dia di Full HD aja sama di 2K. Karena kalau misalnya kita main ke 4K itu udah butuh apa ya, kayak VGA yang lebih garang lagi gitu loh, yang misalnya bisa dibilang buat ngangkat game yang lebih nge-crank up lagi. Apalagi sekarang kan game AAA itu beratnya udah gila-gila banget kan. Nah, terus abis itu gue juga pakai yang 34 inch ultra wide itu. Dia juga susah banget buat dibawa full resolution. Kadang-kadang gue harus main full HD yang dimana ya di kiri kanan monitornya itu ada black bar jadinya. Nah, masalahnya adalah gue mau main game itu dengan full experience juga. Ya gue mau dong yang namanya monitor 4K, monitor 2K, terus gue juga main gamenya di resolusi tersebut gitu. Nah, cuman memang karena limitasi VGA yang sekarang, jadinya kita masih belum bisa dapetin full performance bisa 4K di 60 fps. Nah, kalau misalnya kalian tahu yang game VGA yang bisa mainin game di 4K 60 fps ya sekarang masih terbatas. Ada yang di 3080, 3070 ada, tapi beberapa game doang. Terus juga ada 3080 Ti itu mungkin udah bisa 4K 60 fps, bahkan udah ada yang 120 fps. Cuman ya pastinya budget gua nggak nyampe bisa beli VGA tersebut dong. Nah, cuman sekarang dengan teknologi yang baru itu udah bisa main beberapa game di 4K 60 fps bahkan dengan settingan ultra sekalipun. Kalau gue waktu itu gue pernah bikin videonya juga, namanya itu adalah DLSS atau Deep Learning Super Sampling. Itu adalah teknologi dari Nvidia yang tugasnya itu meng-upscale resolusi kecil ke resolusi yang super gede. Jadi kalau misalnya ada beberapa game yang kalian lihat itu ada tulisannya adalah render resolution itu berapa, tuh sama resolution yang aslinya itu berapa. Itu biasanya dia itu adalah DLSS. Jadi dia itu ngerender resolusinya itu adalah di misalnya let's say mungkin 1080p, terus dia bisa nge-upscale sampai ke 4K sekalipun. Yang memang sih terlimitasi di ada game yang bisa sampai 4K, tapi ada juga game yang cuma bisa sampai 2K. Kalau misalnya mau 4K mungkin render resolutionnya harus 2K, tapi itu membantu banget untuk nge-crank up dapet FPS yang lebih playable daripada kalau kita pakai render resolutionnya itu di 4K.
Let's say kalau misalnya kalian itu main game di Full HD, itu biasanya dapatnya itu mungkin kayak 97 FPS. Kalau di 4K mungkin dapatnya itu sekitar ya 40 FPS. Kalian bisa dapat di 4K dengan upscale itu adalah sekitar 80 atau 70 FPS karena render resolutionnya itu adalah di Full HD, walaupun ada tensor core dari Nvidia yang gunanya itu adalah untuk mengupscale dari Full HD tersebut ke dalam 4K. Nah ya memang mungkin nggak full performance-nya si Full HD tersebut, tapi seenggaknya dia nggak kayak yang kalau kalian mainin di native 4K, nggak seberat yang di native 4K. Dan itu kita juga udah pernah bikin videonya, itu antara native 4K dengan DLSS 4K itu hampir nggak kelihatan lah bedanya, karena bedanya itu paling ya pixelnya aja, dan itu kita juga nggak noticeable, apalagi kalau misalnya kita main yang jaraknya lumayan jauh kan. Nah sekarang gue udah bisa main beberapa game itu akhirnya di 4K. Kemarin gue minjem sama Palit, itu adalah RTX 3070 yang Gaming Pro, itu adalah salah satu bisa dibilang ya VGA yang cukup powerful untuk main game zaman sekarang, apalagi untuk di resolusi yang tinggi. Itu gue kemarin nyobain main di monitor gue yang ultra wide. Nah monitor gue yang ultra wide yang 2K alias ya setengah 4K lah ya, 3440 x 1440. Itu lumayan banyak sih game yang gue cobain di situ, yaitu game-game yang pakai DLSS tentunya. Yang pertama adalah Outriders. Di sini kelihatan kalau settingannya itu disimplify lagi. Kalau settingan di LSS-nya di sini kita ngelihat hanya ada balance, performance, terus ada juga quality. Jadi nggak terlalu yang ribet-ribet banget antara render resolution dan juga display resolution. Tapi saat kita mencoba untuk gamingnya, ternyata di LSS on dan di LSS off itu tidak terlalu jauh berbeda. Kalau di DirectX 11. Berbeda dengan DirectX 11, DirectX 12 malahan memberikan peningkatan performa yang lumayan saat kita menyalakan di LSS. Itu saat di ultrawide ya. Dan kalau kita melihat perbedaan yang signifikan ada di game setelahnya. Yang berbeda banget adalah saat gue main Cyberpunk. Di Cyberpunk itu, perbedaan antara DLSS on dan DLSS off adalah perbedaan antara game itu bisa dimainkan dengan nyaman atau enggak. Beda banget coy. Kalau misalnya kalian mau main game di native 4K atau native 2K sama pas DLSS on, itu perbedaannya tuh kayak frame rate-nya ya. Itu perbedaannya udah kayak bumi langit. Kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya antara DLSS on dan DLSS off untuk kualitas gambarnya itu nggak berbeda jauh. Kan DLSS off itu berarti native 4K kan misalnya. Dan DLSS on berarti itu adalah render resolutionnya itu bukan di native 4K kan. Cuman ya dia nggak kelihatan bedanya, nggak sampai ke gua notice kalau oh ini beda nih antara DLSS on sama off. Nggak ada bedanya. Itu karena si Nvidia ini pintar nih, dia pakai apa tuh namanya tensor core-nya dia alias AI ya bisa dibilang untuk nge-upscale antara resolusi si rendernya itu sama resolusi yang kita lihat di depan mata. Dan itu ya nggak kelihatan gitu loh. Kalau misalnya nggak sampai ke notice saat gue main game gitu, menurut gue ya mendingan di LSS on aja gitu setiap saat. Toh gue juga dapat frame rate yang kenceng gitu kan. Dan ini adalah bisa dibilang adalah future of gaming ke depannya. Karena jujur aja gue punya TV di depan yang 4K juga. Dan itu juga nyolok ke komputer. Yang dimana komputernya itu bisa gue pakai buat gaming juga gitu. Dan kalau misalnya si TV itu nanti ke depannya gue mau main di resolusi 4K sekalipun, ya dengan VGA yang sekarang aja sebenarnya udah cukup asal gamenya itu bisa support dengan DLSS. Ya sekarang udah lumayan banyak sih, kalau bisa dibilang kita lihat udah lumayan banyak game dengan DLSS support. Dan game terakhir yang juga DLSS-nya itu ngaruh banget ke kehidupan gue sehari-hari itu adalah War Thunder. Jadi game perang-perangan kesukaan si Najib, videografer gue ini adalah game yang gue baru tahu kalau dia udah support DLSS. Dan ternyata perbedaan antara DLSS on dan off di game ini tuh ternyata lumayan jauh loh. Pas gue nyobain DLSS on, dia itu frame rate-nya hampir ke 200 walaupun di resolusi 3440 x 1440.
Namun memang kalau kita turunkan ke DLSS off, ya di sini kelihatan FPS-nya masih tinggi sih. Cuman kan balik lagi kita ngetesnya lagi pakai si 3070. Kalau misalnya kita ngetesnya pakai 2060 atau 2070 ya hasilnya mungkin lebih berbeda lagi. Mungkin perbedaan hasilnya adalah apakah game ini nyaman dimainkan di resolusi tinggi atau tidak. Dan apalagi gue lihat di artikel kalau ternyata di Unity sekarang sudah support native dengan DLSS support. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ini adalah peluang yang gede banget buat game developer untuk bisa bikin DLSS support di dalam game mereka, yang dimana kita sebagai user seneng banget kalau misalnya bisa emang main di resolusi 4K atau 2K dengan frame rate yang juga stabil gitu kan. Cuma memang ini yang namanya DLSS ini dia membutuhkan RTX, alias buat kalian yang menggunakan graphic card RTX atau yang ray tracing, itu kalian adalah salah satu orang yang beruntung, mengingat sekarang untuk mendapatkan graphic card itu memang lumayan sulit di situasi yang sekarang ya. Jadi ya memang untuk yang kalian dapat yang RTX itu ya sekarang udah enak banget sih kalau misalnya mau main game entah itu di resolusi gede sekalipun, ataupun bisa kita bilang ya namanya DLSS ini yang enak sih kalau kata gue adalah kalau misalnya kalian memang mengkonekkan komputer itu ke TV, yang TV-nya itu sekarang udah kebanyakan 4K gitu, yang dimana ya kita nggak kelihatan gitu kalau oh ini render resolutionnya sebenarnya bukan 4K gitu. Ya intinya adalah gue ngelihat kayaknya sih kedepannya semoga aja makin banyak game yang bisa support DLSS, terutama adalah game Rockstar yang pastinya itu setiap dia keluar itu adalah game yang grafik demanding banget. Dan apalagi juga gue senang banget kalau misalnya bisa mainin game yang Rockstar itu atau game-game dengan apa ya bisa dibilang landscape yang beautiful itu di resolusi yang 4K juga, karena gue untuk enjoy apa ya bisa dibilang landscape yang indah itu enak banget kan kalau misalnya di resolusi penuh sekalipun. Dan jadi paling itu sih pengalaman gue tentang teknologi DLSS ini dan bagaimana ternyata DLSS ini cukup berpengaruh ke yang namanya kegiatan gaming gue sehari-hari ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video intermezzo seperti ini, kalian bisa kasih kita like, dan kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa kasih juga kritik di kolom komentar di bawah, itu enaknya kayak gimana. Dan paling sekian dari kita, jangan lupa juga untuk sering mencuci tangan dan always stay safe.